Satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Didakwa bukan diduga, didakwa dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun, 12 tahun. Si uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. Dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP RI, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun. Dihapuskan dari Indonesia. Yaitu tadi saya tetap konsisten bahwa harus dilakukan efek jerah, yaitu dengan hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Laki Biasa. Teman-teman, malam ini kita akan ngebahas kasus yang lagi hotnya, yaitu Harvey Muiz, di mana Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara atas dakwaan korupsi 300 triliun. Tentunya dengan begitu besarnya jumlah korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz dan kawan-kawan, dan vonis 6,5 tahun penjara dari tuntutan 12 tahun penjara. Nah, tentunya hal ini sangat menusuk rasa keadilan bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia. Ada beberapa alasan sebenarnya meringankan hukuman Harvey Muiz, dan majelis hakim ini mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan hukuman Harvey Muiz. Yang pertama adalah sikap sopan dari terdakwa selama persidangan menjadi salah satu alasan utama. Salah satu pertimbangan hakim adalah bahwa Harvey Muiz bersikap sopan. Nah, tentunya ini lucu ya. Saya rasa terdakwa jika berada di pengadilan itu rasa-rasanya semuanya berlaku sopan, jarang sekali yang tidak berlaku sopan. Tentu hakim juga mempertimbangkan bahwa Harvey ini katanya memiliki tanggungan keluarga yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman. Dan yang menarik adalah Harvey Muiz punya tanggungan keluarga. Tanggungan keluarga adalah konsekuensi dari laki-laki dewasa ya terhadap keluarganya. Harusnya sebelum melakukan tindakan korupsi dia sudah harus berpikir. Faktor lain yang meringankan adalah bahwa Harvey ini belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga hakim memberikan vonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Harvey hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar serta membayar uang pengganti sebesar 210 miliar. Namun, hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan peran dan juga kesalahan Harvey dalam kasus ini. Jadi perannya dianggap tidak begitu besar, katanya dalam kasus ini. Terlalu ringan untuk seorang Harvey Muiz dengan kerugian negara yang ditimbulkan, yaitu lebih dari 300 triliun. Kemudian membayar uang pengganti sebesar 210 miliar atau diganti penjara 2 tahun. Dan juga ada dendanya 1 miliar atau diganti penjara 6 bulan. Nah, itu tadi dari tuntutan jaksa. Kemudian apa saja pasal-pasal yang dikenakan di vonis hakim yang hanya separuhnya dari tuntutan jaksa ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya pemirsa. Jadi pasal apa saja yang menjerat Muiz? Yang pertama ada pasal 2 ayat 1, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang KUHP. Artinya ada pasal dakwaan primer yang berlapis di sini. Kemudian ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, itulah tadi pasal yang menjerat vonis Harvey Muiz yang akhirnya hanya menjadi 6 tahun 6 bulan. Kemudian sepakat semuanya jaksa menyatakan banding terhadap putusan pengadilan. Karena memang putusan hakim kami rasa memang di samping belum memenuhi rasa keadilan, putusan secara normatifnya memang jauh dari 2/3 tuntutan jaksa. Putusan juga kami berpikir ini hakim belum mempertimbangkan bagaimana dampak yang dihadapi oleh masyarakat terhadap perusahaan lingkungan yang terjadi dan kerugian negara yang begitu besar. Sehingga itulah kita jaksa sepakat, tim jaksa ini untuk semuanya menyatakan banding terhadap perkara tersebut. Kita hidup bernegara, DPR juga termasuk yang membuat undang-undang. Kita menghormati keputusan hakim dan ini menurut saya ini keputusan yang belum final. Kita lihat saja, misalnya salah satu contoh, yang kerugian negara betul dikatakan 300 triliun. Tapi dilihat uang yang dinikmati oleh Muiz ini itu mungkin penilaian hakim 210 miliar, tidak sampai 300 triliun. Yang ada di Indonesia ini mungkin kemarin kita pada waktu itu kita lihat hampir 1.700 lebih lah itu di Komisi 3 kemarin KPK itu menyampaikan 1.700 lebih. Tapi adakah jerah? Kan nggak ada jerah. Makanya saya berkali-kali saya selalu ulangi di mana-mana saya selalu sampaikan
primadona itu harus pencegahan. Nah, bagaimana Harvey Muiz ini? Uangnya kita kembali. Kalau perlu kita miskinkan dia. 300 T kerugian negara. Ini kan bukan potensi ya, kerugian negara 300 triliun. Betul, kerugian negara 300. Nah ini kita melihat salah satu netizen di Indonesia menggambarkan bagaimana ketika vonis Harvey Muiz dijatuhkan. Coba kita dengar. Berikut adalah promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Anda bisa lihat, kalau Anda korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua. Korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, nyolong uang negara 18,7 triliun, dan Anda akan dihukum selama 0,406 tahun atau selama 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Nah, ini silakan disimak. Ini promo akhir tahun daftar harga korupsi, maling beserta hukuman penjara. Mumpung murah, kira. Ayo teruntuk para pejabat ya, silahkan korupsi. Ini promo akhir tahun. Terima kasih. Uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. 270 triliun kalau kita bagi dengan 40 triliun, Bung, itu artinya 4 kali pilkada kita bisa buat. Mengekspresikan Alias kekecewaan 20 terhadap tahun. rasa keadilan hukum ini ya. Ada yang mengeluh nggak? Nggak ada. Ada pidato nggak? Nggak ada. Ada ketua partai nggak yang maki-maki? Nggak ada. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram? Kok tiba-tiba orang sudah ya mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Dan pidana penjaranya juga sangat kecil ya gitu. Dari konstruksi hukum yang 300 triliun korupsi merugikan negara. Iya, saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara. Menurut Jampitsus Febri Diansyah, resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara, tapi keuangan negara, artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Tadi menusuk nurani, menusuk rasa keadilan. Nah sekarang ini hilang sudah akal sehat. Kalau akal sehat sudah hilang, nurani sudah hilang, wah saya nggak tahu. Sebenarnya kita ini dinamakan apa ya? Ya satir, pernyataan satir ya. Mbak Tejo luar biasa. Seharusnya hukuman 6,5% itu menurut beliau adalah nilai 12% dari total hukuman ya. Jadi kalau dikali harusnya 54 ya, 54,7 tahun, 54 tahun harusnya vonisnya diberlakukan kepada Harvey Muiz. Ya, menarik. Nah, menarik ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak anggota Dewan yang terhormat dan kepada Bapak Jaksa tadi, kami masyarakat awam, rakyat Indonesia, jika Bapak mengatakan bahwa adakah efek jerah terhadap para koruptor ya, jadi Bapak konsen terhadap bagaimana mengembalikan uang negara. Dalam hal ini Harvey Muiz menggunakan 210 miliar, tetapi dalam dakwaan dikatakan bahwa merugikan 300 triliun. Artinya sebenarnya meskipun dia menggunakan 210, tetapi dalam kelompok dan secara bersama-sama kemudian dihitung dengan total kerusakan lingkungan dan sebagainya, itu kan mencapai 300 triliun. Artinya pun kalau ingin dikembalikan, artinya negara, kerusakan itu negara kehilangan. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah pemangku kebijakan bangsa ini, khususnya kekuasaan pembuat undang-undang yang tentunya Bapak anggota DPR RI yang terhormat dan tentunya Presiden, untuk membuat jera para koruptor dengan hukuman mati. Karena ya sebagaimana Bapak katakan tadi bahwa di DPR aja ada yang sampai ke DPR, maksudnya kan ada 1.300 ya, artinya kan tidak ada efek jera. Dan saya yakin Pak, kalau misalnya ada hukuman mati, mulai besok diberlakukan, semua orang, semua pejabat, semua yang menggunakan uang negara akan sangat berhati-hati dalam penggunaannya. Dan semoga saja dengan undang-undang atau hukuman mati tersebut ini membuat efek jera bagi para pelaku yang akan mencoba-coba. Jadi ya sebagai warga negara saya mengusulkan demikian. Saya nggak tahu dengan netizen apakah setuju dengan pendapat ini. Indonesia harus memberlakukan hukuman mati terhadap koruptor. Nah tinggal nanti seperti apa silakan batasan-batasannya. Tadi kalau Korea 350 juta, kalau China 210 juta, ya mungkin karena kita gede-gede semua tuh. Ya, saya nggak tahu apakah ada dibuat ambang batasnya juga. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah untuk Bapak dari jaksa penuntut, saya juga sedikit ini ya, sebagai warga negara dan masyarakat awam bertanya, tuntutan dari kerugian 300 triliun itu jaksa menuntut hanya 12 tahun penjara. Padahal beberapa kasus merugikan negara di atas 100 miliar biasanya tuntutannya 16 tahun sampai 20 tahun. Nah, belum lagi kalau ada kasus-kasus khusus yang di mana situasi khusus itu negara dalam keadaan tidak baik-baik saja, apakah ada krisis moneter atau ada wabah dan sebagainya, maka faktor ini menjadi pertimbangan untuk memberatkan hukuman itu bisa menjadi hukuman mati. Jaksa hanya menuntut 12 tahun penjara, sehingga ya dengan begitu kalau misalnya hakim menetapkan setengahnya ya tentunya jadi lebih kecil lagi. Nah ini sebagai warga negara Pak, kami berharap bagaimana keadilan hukum itu dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara. Nah, dari sekian banyak yang kasus-kasus terulang setiap tahun, Pak, tidak membuat jerah para koruptor. Karena mungkin ya, pertama hukumannya terlalu ringan. Kenapa kita tidak mencoba untuk kemudian melakukan hukuman mati bagi para koruptor? Selanjutnya pemirsa, kalau kita lihat di negara-negara lain, korupsi itu bagaimana sih dihukumnya? Kita akan lihat yang pertama, ada di Jepang, maksimal korupsinya ini kalau sudah dalam tanda angka yang besar itu akan mencapai maksimal 7 tahun penjara. Namun kalau di Jepang ini budaya malu ini masih sangat kuat. Korupsi bak aib besar bagi seorang pejabat negara. Jadi ada masih budaya harakiri yang masih melekat di sana. Misal pada tahun 2007 silam, Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Toshikatsu Matsuoka ini bunuh diri di tengah skandal korupsi yang melilitnya. Nah, contoh kasus korupsi di beberapa negara ya, ini Jepang. Jepang karena masih ada kasus harakiri, tentu dengan budaya Jepang yang sangat tinggi tersebut, budaya malu sangat tinggi, ya bisa saja terduga korupsi melakukan bunuh diri karena malu akibat tekanan publik ya. Kemudian bagaimana kalau di Inggris? Kalau di Inggris pemirsa, individu yang terlibat kasus penyuapan di perusahaan swasta maupun badan hukum akan dikenakan hukuman berupa penjara selama-lamanya 10 tahun atau dikenakan denda tidak terbatas. Nah, ini juga yang memberatkan di Inggris. Ada dendanya yang tidak terbatas di sini. Kemudian ada beberapa juga negara yang menerapkan batas angka korupsi yang cukup tinggi. Misalnya kalau kita lihat Nah, kalau di Korea Selatan batas korupsi 350 juta, hukuman seumur hidup. Nah, ini tentu kalau ini pasti memberikan efek jera ya. Di Korea Selatan begitu ya. Jika korupsi atau suap ini diterima lebih dari 30 juta won atau 351 juta, hanya 351 juta, maka hukumannya itu sudah akan seumur hidup kalau di Korea Selatan. Nah, di Vietnam juga ya, negara tetangga kita ya. Dan sekarang pertumbuhan ekonominya bagus sekali. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kalau di Vietnam begitu ya. Hukuman mati itu juga sudah diterapkan pemirsa di Vietnam untuk kasus korupsi. Dan juga di Malaysia. Nah, kalau di Malaysia kita lihat sebenarnya Malaysia itu sudah punya juga undang-undang korupsi mereka. Nah, pada tahun 97 sudah diterapkan hukuman gantung bagi warga Malaysia yang melakukan korupsi begitu ya. Nah, kemudian yang paling sangar ya dalam tanda kutip untuk hukuman korupsi adalah di Tiongkok.
yang dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras memang dalam menindak pelaku korupsi. Mereka terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara dengan 215 juta. Padahal hanya 215 juta ya pemirsa, tapi sudah akan dihukum mati. Baru-baru ini saja yang viral, Tiongkok ini mengeksekusi Li Qianping yang merupakan mantan sekretaris Partai Komunis di kota Hot Mongolia yang melakukan korupsi senilai 3 miliar yuan atau setara 6,7 triliun rupiah pada 17 Desember lalu. Ini eksekusinya sudah dilakukan dan ini memang disebut-sebut kasus korupsi yang merupakan terbesar dalam sejarah di Tiongkok. Hanya 6,7 triliun dan sudah dieksekusi mati. Nah, ini menarik nih. Kenapa saya harus ngomong Tiongkok atau China? Jadi gini, kita selalu mendengung-dengungkan bahwa pembangunan di China itu berjalan dengan baik. Namun ada yang lupa, teman-teman, bahwa kalau ingin mengikuti satu sisi pembangunan China atau Tiongkok, maka kita juga harus mengatasi faktor penghambat dari pembangunan tersebut. Nah, salah satu yang besar adalah korupsi. Angka korupsi China sebelum melakukan reformasi pemerintahan ini berjalan dengan bagus juga termasuk tinggi. Namun dari pengalaman itu, mereka ketika pemerintah atau elit kita mendengung-dengungkan bahwa pembangunan China itu berjalan dengan bagus, teknologi bertransformasi dengan bagus, segalanya serba bagus, pertumbuhan ekonominya sangat bagus, harusnya juga melihat sisi-sisi dari apa saja, bagaimana mengatasi faktor-faktor hambatan dari pembangunan tersebut. Nah, salah satunya adalah korupsi. Seharusnya Indonesia juga meniru China dalam korupsi di Indonesia. Tidak main-main, korupsi di Indonesia itu sangat banyak ya, dan angkanya besar-besar semua, triliunan. Nah, ini baru saja tanggal 17 Desember lalu, pemerintah China melakukan eksekusi mati terhadap salah satu pejabat tadi yang saya bilang sebelumnya. Saya rasa efek jerah ini akan sangat baik buat kita, sehingga yang namanya pencegahan itu bisa terjadi. Kita bisa melihatlah negara-negara yang melakukan tindak korupsi yang kecil, umumnya mereka maju. Nah, ini sebagai warga negara, Pak. Mari kita membangun sistem bagaimana kemudian korupsi itu benar-benar bisa dihapuskan dari Indonesia. Yaitu tadi, saya tetap konsisten bahwa harus dilakukan efek jerah, yaitu dengan hukuman mati.